Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat ya jamaah Masjid Muhammad Ramadan ya, yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama ya tidak lupa kita untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat. Semoga dengan syukur kita ini ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat tersebut bertambah dan juga menetap pada kita. Karena ya, sebuah kenikmatan ketika disyukuri itu akan menjadi sebab bertambahnya nikmat tersebut dan juga menjadi tetapnya nikmat tersebut. Pernah dikatakan oleh seorang yang bijaksana ya, ahli hikmah ya, di mana ya, ulama tersebut mengatakan ya, an-ni'matu idza syukirat qarrat ya. Nikmat itu kalau disyukuri ya akan menetap ya. Wa idza kufirat farrat, kalau dikufuri, diingkari, maka dia akan lari ya. Nikmat kalau tidak disyukuri maka akan lari ya. Maka hendaknya kita berusaha untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala berapapun itu, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya kita syukuri. Kemudian ya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan juga semoga salawat tersebut sampai kepada keluarga beliau ya, para sahabat beliau, para tabi'in, para atba'i tabi'in ya, serta orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka dengan benar hingga tegaknya hari kiamat nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan ya, melanjutkan kembali kajian kita ya, membahas fikih merujuk kepada kitab ya, hadis ya, Umdatul Ahkam dengan ya, syarahnya Taisirul Allam ya. Dan kita masih di pembahasan ya, seputar hibah ya. Kalau pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang permasalahan hibah kepada anak-anak ya. Orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anak-anaknya, maka ya harus ya, adil, semua anak itu dikasih hibah ya, dikasih hibah ya, dan tentunya ya, idealnya adalah dengan porsi yang sama. Kecuali kalau ada sebab-sebab tertentu yang memang ya, menjadi pembolehan ya, untuk melebihkan pemberian kepada anak tertentu ya, sebagaimana disebutkan ya, keterangannya oleh Al-Imam ya, Ahmad rahimahullah taala ya, di mana beliau mengatakan la ba'sa idza kana li hajah, tidak apa-apa melebihkan pemberian, tapi yang jelas diberi semuanya. Adapun untuk kadar, barangkali ketika ada anak yang punya ya, hajat tertentu di situ ya, maka diperbolehkan untuk melebihkan ya. Wa akrahu idza kana ala sabilil asarah, tapi tidak diperbolehkan. Imam Ahmad membenci kalau sebab melebihkan pemberian kepada yang lain karena ya unsur ya lebih cenderung kepada anak tersebut, lebih sayang kepada anak tersebut, ini dilarang ya. Ini dilarang. Dan di antara sebab-sebab yang membolehkan ya seseorang memberikan yang lebih kepada salah satu di antara anaknya ya disebutkan ya
barangkali kalau dia dalam kondisi sakit, ya apalagi barangkali dia buta, cacat, yang tidak bisa ya bekerja sama sekali, ya. Atau disebutkan ya dza usratin kabiratin, dia punya keluarga yang besar, ya anaknya banyak, ya. Au talibi ilmin, atau dia adalah seorang penuntut ilmu, sedangkan anak yang lain bukan penuntut ilmu barangkali. Di sini boleh ya melebihkan pemberian ketika ada hajat yang istilahnya dibenarkan secara syariat, ya bukan hanya sekedar karena lebih sayang, lebih ya, cenderung kepada salah satu anak daripada anak-anak yang lain. Kalau seseorang ya orang tua memberikan kepada anaknya ya tidak adil, ya tidak sama, ya apalagi barangkali ada yang diberi ada yang tidak, maka dia terjatuh ke dalam kezaliman waliyadzubillah, ya maka hendaknya bertobat ya dan menarik kembali, atau kalau enggak ya diberi yang sama ya anak-anak yang lain, sebagaimana pada hadis ya yang disebutkan dalam bab ini, hadisnya sahabat Nu'man bin Bashir terkait tentang ayahnya Bashir yang memberikan hadiah kepadanya saja dan anak-anak yang lain tidak. Ketika ingin mempersaksikan Nabi SAW, Nabi tidak mau, Nabi enggan, dan ya istilahnya kemudian Bashir ya menarik kembali hadiah yang diberikan kepada Nu'man anaknya tersebut. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun berikutnya di sini ya kita akan masuk ke pembahasan yang lain masih terkait hibah. Ya, disebutkan oleh pensyarah hafizallahu taala di mana beliau menyebutkan sebuah pembahasan babu hibatil umrah, ya bab tentang hibah umrah, salah satu ya yang diamalkan di zaman jahiliyah, ya hibah umrah ya salah satu jenis hibah yang diamalkan di zaman jahiliyah, ya bagaimana pandangan ya, agama Islam ya terkait tentang hal ini, apakah hibah umrah ini ya tetap diperbolehkan, ya diamalkan, ataukah dilarang, ataukah ada perubahan? Mari kita perhatikan ya pembahasan terkait tentang hal ini. Yang pertama kita ya bacakan ya hadis dari bab ini, ya Al-Imam ya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala, beliau membawakan sebuah hadis di sini di nomor ya 288. Ya. Beliau menukilkan sebuah riwayat ya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir ya, bin Abdullah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, ya, sahabat Jabir dan bapaknya Abdullah yang sama-sama merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bertemu dengan Nabi, ya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas keimanan tersebut, ya maka disebut sebagai sahabatnya, bapak dan anak, ya Jabir dan juga Abdullah, ya Abdullah ini sang bapak, Jabir sang anak, ya. Ya sahabat Jabir mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil umrah liman wuhibat lahu, ya hibah umrah ya itu yang kita bisa terjemahkan dengan ya hibah ya sepanjang umur, ya hibah sepanjang umur, ya atau hibah sampai mati, ya maksudnya hibah sampai mati, ya. Kalau sudah mati ya berarti sudah selesai hibahnya, ya istilahnya seperti itu penamaannya, ya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil umrah liman buhibat lahu, kata Nabi, ya Nabi kata sahabat Jabir, Nabi SAW menetapkan bahwasanya umrah ya, yang ada pada masa jahiliyah, seseorang ya menghibahkan sesuatu seumur hidup, ya seumur hidup ya sampai matinya, ya liman wuhibat lahu, ya itu milik kepada orang yang dihibai, ya yang dikasih hibah, ya liman wuhibat lahu, jadi hadiahnya barang yang dihadiahkan yang tadi dibatasi seumur hidup, ketika meninggal dunia ya untuk dia ya istilahnya menjadi hak miliknya dia, ya menjadi hak milik dari orang yang dikasih kepadanya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi lafzin, dan di dalam sebuah riwayat, ya riwayatnya Imam Muslim disebutkan
Man u'mira umra fahiya lahu wa li'akibihi fa innaha lilladzi u'tiyaha. Ya. Barang siapa yang memberikan hadiah dengan batas tadi umur kematian, u'mira umra, memberikan hibah umra, fahiya lahu, maka hadiah itu adalah miliknya, milik orang yang dikasih, hadiahnya itu miliknya, wali akibihi, dan juga untuk orang-orang sepeninggalnya, maksudnya dari kalangan ahli waris, jadi walaupun disebutkan sepanjang hidup, istilahnya seumurnya, sematinya, walaupun sudah mati itu tetap jadi hak miliknya, dan kalau sudah mati berarti berpindah hak pemiliknya kepada ahli warisnya, fa innaha lilladzi u'tiyaha, karena sungguh hadiah itu adalah untuk orang yang diberi kepadanya, jadi tidak kembali kepada orang yang menghibahkan, walaupun dia ngomong ini hadiah untukmu, seumur hidupmu, kalau sudah mati balik lagi ke saya misalnya. Nah, istilahnya kan seperti itu kalau seumur hidup, seumur hidup. Maka syariat di sini menetapkan bahwasanya hadiahnya tuh tetap, dan syarat seumur hidupnya itu batal, walaupun sudah mati tetap dia miliknya dan akan menjadi warisan untuk ahli warisnya. La tarji'u ilal ladzi a'taha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kembali kepada orang yang memberikannya, tidak kembali kepada orang yang memberikannya. Li'annahu 'ata'un waqa'at fihi al-mawaris, karena itu adalah pemberian yang kemudian menjadi hak ahli waris, di situ menjadi harta warisan, menjadi harta warisan, pemberian, maka menjadi hak orang yang diberi. Kalau dia meninggal dunia maka jadi barang warisan. Ini riwayatnya Imam Muslim. Wa qala Jabir, lalu disebutkan di sini, Jabir mengatakan innamal umra, di dalam riwayat yang lain, innamal umra allati ajazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqul, sesungguhnya hadiah umrah, yang diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang mengatakan hiyalaka wali'akibika, dia untukmu dan untuk ahli warismu, dia untukmu dan untuk ahli warismu. Nah, ini umroh yang diperbolehkan dalam Islam. Tapi kalau umroh yang membatasi umur, terus kalau sudah habis ditarik lagi menjadi milik orang yang ngasih, ini nggak boleh, tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, tapi menjadi hak dia dan ahli warisnya. Kata Jabir, yang boleh, diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, seorang kalau mau menghadiahkan umrah, hiyalaka wa li'akibika, dia milikmu dan milik ahli warismu. Fa amma idza qala, adapun kalau seorang dia mengatakan hiyalaka ma'ishta, fa innaha tarji'u ila sahibiha, dia milikmu selama kamu hidup. Ada orang ngasih ke orang lain lalu mengatakan ini milikmu selama kamu hidup, selama kamu hidup, fa innaha tarji'u ila sahibiha, maka sesungguhnya dia kembali kepada pemiliknya. Kembali kepada pemiliknya maksudnya orang yang dikasih tadi, pemilik asli. Kalau sudah dikasihkan kan berarti milik orang yang diberi, milik orang yang diberi. Jadi kalau orang ngomong ini untukmu seumur hidupmu, kalau sudah meninggal dunia bukan milikmu lagi, ini tidak, tapi dia tetap milik orang yang tadi dikasih. Fa innaha tarji'u ila sahibiha, tetap kembali kepada orang yang memilikinya, ini orang yang dikasih, karena hibah itu pemindahan kepemilikan. Kalau sudah dihibahkan, maka menjadi orang yang dihibai, yang dikasih. Ini hadis riwayat Imam Muslim pula. Wa fi lafdzin li Muslimin, dan dalam riwayatnya Imam Muslim juga yang lain, disebutkan amsiku alaikum wala tufsiduha fa innaha man a'mara umra fahiya lilladzi u'miraha hayyan wa mayyitan wa li'akibihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ya amsiku alaikum, ya tahanlah, ya wala tufsiduha, jangan kalian merusakkannya, fa innahu man a'mara umra, sesungguhnya barang siapa yang menghadiahkan ya umrah, ya istilahnya hadiah dengan batasan umur, fahiya lilladzi u'miraha hayyan wa mayyitan wa li'aqibihi, maka itu milik orang yang dikasih, baik dia dalam keadaan hidup, ya masih hidup, baik dalam keadaan dia sudah mati, dan juga untuk ahli warisnya, Nah, ini sangat tegas sekali bahwasanya umrah, ya hadiah yang ada persyaratan pembatasan umur, seumur hidup. Kalau sudah mati, ya maka istilahnya ditarik kembali oleh pemiliknya, dan ini yang terjadi di zaman jahiliyah. Ini dibatalkan, hadiahnya tetap, tapi syaratnya yang dibatalkan, ya syaratnya yang dibatalkan, sehingga barang itu yang milik orang yang dikasih, tidak kembali kepada orang yang memberi, ya tidak kembali kepada orang yang memberi, ya. Taib, khafila rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini lafaz hadisnya. Kemudian dijelaskan oleh pensyarah, ya hafizallahu taala, di mana beliau di sini menyampaikan al-gharib, ya beberapa kata ya asing yang ada dalam hadis ini. Yang pertama umrah, ya umrah disebutkan ya dari sisi ilmu sharaf, beliau mengatakan al-umrah bi dhammil 'ainil muhmalah, dengan mendhammah ain yang tidak ada titiknya, ya maksudnya ain kan memang enggak ada titik. Kalau ada titik ya disebutnya mu'jamah, ini istilahnya ya ahli sharaf, ya. Kalau mu'jamah itu titik, berarti itu huruf ghain. Kalau muhmalah ini berarti ain yang tanpa titik, ya. Wasukunil mimi, dan juga sukunnya huruf mim. Wa alifin maksuratin, demikian pula ada alif maksur, ya alif maksur itu alif bengkok, ya bahasanya kita, yang di belakang, ya umrah, seperti huruf ya tapi enggak ada titiknya, yaitu alif maksurah, ya. Mushtaqatun minal umuri, ini adalah kata pecahan dari umur, ya umur, ya kata umur, ya usia, ya umur, ya. Dan alhamdulillah umur ini sudah menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia, diserap, ya. Wa huwal hayatu, dan itu adalah kehidupannya, masa hidup seseorang di dunia ini, ya masa hidup seorang di dunia ini. Summiyat bidzalik, ya dinamakan dengan al-umrah tersebut, ya li'annahum kanu fil jahiliyah yu'tir rajulur rajulad dara aw ghairaha wa yaqul a'martuka iyyaha, ya. Dan dinamakan umrah, ya di masa jahiliyah, ya karena mereka orang-orang jahiliyah, ya seorang laki-laki di antara mereka memberikan kepada laki-laki yang lain sebuah rumah atau selainnya, dan dia mengatakan a'martuka iyyaha, ya aku berikan dia kepadamu seumur hidupmu, ya a'martuka iyyaha, aku berikannya kepadamu seumur hidupmu. Ai abahtuka laka muddata umrika wa hayatika, yaitu aku membolehkan kamu untuk menggunakannya, ya selama masih ya ada umurmu, ya selama masih ada hidupmu, ya jadi sepanjang umur, ya sepanjang umur, ya seumur hidup. Kalau ya barangkali ya bahasanya yang banyak dipakai, ya seumur hidup, ya seumur hidup, ya seperti orang yang dipenjara, kadang-kadang dipenjara seumur hidup, ya seumur hidup. Tapi kalau seumur hidup yang dipahami penjara ini kan bukan sampai mati, ya artinya ketika dia dipenjara umur berapa, ya berarti itu masa dipenjaranya, ya di penjaranya. Ya barangkali dipenjara umur 50 tahun, ya berarti dia ya di penjara selama 50 tahun. Kalau ternyata umurnya masih, berarti dia bebas. Ini kalau yang dipahami di negara kita, ya dihukum seumur hidup, ya. Tapi kalau yang ini bukan, ya ini maksudnya benar-benar sampai mati, ya sampai mati, ya hadiah dengan batas umur, ya ini umrah, ya ini umrah. Kemudian disebutkan, ya kata kedua, ya u'mira, ya kata u'mira, ya Syekh mengatakan bi dhammi awwalihi, dengan di dhammah huruf pertamanya, yakni hamzah, yakni huruf u, ya
Wa kasril mimi, kemudian di kasrah huruf mim ya, u'mira ya, mim ya. Mabniyun lil majhuli, ini disebut dengan istilah fi'il mabni majhul. Fi'il mabni majhul ya, atau kalau dalam bahasa kita ya, bahasa Indonesia ini ya disebut dengan kata ya pasif ya, dengan kata pasif ya. Mabni majhul, bukan kata aktif ya, ya kata pasif ya, u'mira ya. Taib ya. Ini dari sisi ya kata yang asing di sini ya, dan penjelasannya secara ilmu sharaf. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, Syekh di sini menjelaskan makna ijmali, makna hadis ini secara garis besar ya, secara umum, di mana beliau mengatakan al-umrah wa misluha ar-ruqba ya, al-umrah dan yang semisalnya yakni ar-ruqba, maksudnya dari sisi sigat bentuknya umrah ruqba ya, wazannya itu sama ya, fu'la ya, umrah ruqba ya. Nau'ani minal hibah ya, ini sama-sama baik umrah ataupun ruqba ini merupakan dua jenis dari hibah ya, dua jenis dari hibah, termasuk ya, pembahasan hibah ya. Kanu yata'atunahuma fil jahiliyah, dahulu ya orang-orang ya mempraktekannya di masa jahiliyah, yakni sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, orang-orang ya yang hidup di sana ya, di Mekah sana itu biasa ya mempraktekkan umrah ini, ngasih hibah, ngasih hadiah dengan batasan umur. Kalau sudah habis umur ya berarti kembali kepada pemiliknya, kalau pemiliknya masih hidup, atau kembali kepada ahli waris dari pemiliknya ya, ini yang biasa terjadi di zaman itu. Tapi ini dibatalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Fakana ar-rajulu yu'ti ar-rajula ad-dara aw ghairaha ya, di mana ada seorang laki-laki memberi kepada laki-laki yang lain sebuah rumah ataupun selainnya, biqaulihi, dengan dia mengatakan a'martuka iyyaha ay a'taitukaha umraka au umuri ya, aku memberikan kepadamu ya, memberikan dia kepadamu seumur hidupnya, seumur hidup ya, aku memberikannya kepadamu seumur hidup ya. Dan dikatakan di sini umuraka au umuri, yaitu seumur hidupmu atau seumur hidupku, seumur hidupmu atau seumur hidupku ya. Jadi ada yang mengkaitkannya dengan umur orang yang dikasih, ada yang mengaitkan dengan umur orang yang ngasih ya. Kalau ya umur yang dikasih berarti dia mati kembali kepada pemiliknya ya. Kalau umur yang ngasih berarti kalau dia sudah mati berarti hibahnya sudah selesai menjadi apa namanya barang warisan untuk ya ahli warisnya orang yang ngasih ya. Ini kalau zaman dahulu seperti itu. Fakanu yarqubuna mautal mauhubi lahu ya. Dan mereka ya, ketika itu ya, karena memang akadnya seperti itu ya, mereka itu mengawasi ya kematian orang yang dikasih ya. Jadi kayak ditunggu-tunggu tinteni kapan mati nih kayak ya istilahnya, biar nanti barangnya balik lagi kepada ya orang yang ngasih di situ. Ditunggu kematiannya. Liyarji'u fi hibatihim, agar mereka bisa ya mengambil kembali hibah mereka. Agar mereka bisa mengambil kembali hibah mereka. Ini praktek yang ada di zaman jahiliyah. Fa aqarra syar'ul hibata ya wa abtala syarta al-mu'tada laha. Syariat menetapkan hibahnya ya. Pemberian hibah di situ sah ya. Pemberian hibah di situ sah, tetapi syaratnya dibatalkan. Sehingga syarat umur ya, baik umur orang yang dikasih maupun umur orang yang ngasih ini dibatalkan. Artinya kalau sudah dikasih ya maka itu milik orang yang dikasih ya. Sudah pindah kepemilikan. Ya, sudah pindah kepemilikan ya. Ya wa abtala asy-syartal mu'tada laha wa huwa ruju', dan dibatalkan syarat ya yang ada biasanya di situ ya, yaitu kembalinya hibah kepada orang yang memberi ya. Ini dibatalkan.
Kata Syekh, "Li'anna al-'aida fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi." Karena ya, orang yang kembali kepada hadiah itu seperti anjing yang muntah lalu dia kembali memakan muntahannya. Ya, permisalan yang buruk ya, yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya, tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim ketika sudah memberikan hadiah dia menarik kembali hadiahnya ya. Walidha qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil umrah liman wuhibat lahu wa li'aqibihi min ba'di ya. Oleh karena itu Nabi menetapkan bahwasanya umrah ya, apabila ada orang yang ya, melakukan umrah mengatakan saya menghadiahkan ini seumur hidupmu, misalnya sudah ada yang mengatakan demikian, maka Nabi SAW itu menetapkan hadiah yang sudah diberikan liman wuhibat lahu itu milik orang yang dikasih kepadanya, wali aqibihi min ba'dih dan untuk ahli warisnya sepeninggalnya. Jadi tidak kembali kepada orang yang memberi, tapi menjadi hak milik yang utuh ya untuk orang yang dikasih. Kalau dia meninggal ya menjadi harta warisan yang dibagi kepada ahli warisnya ya. Wallahu taala alam ya. Kemudian lebih lanjut lagi di sini khafla rahimakumullah, Syekh menjelaskan ya. Wa nabbahahum sallallahu alaihi wasallam ila hifdzi amwalihim bi dhannihim adama luzumi hadha syarti wa ibahati ruju' fiha ya faqalu ya. Dan Nabi memperingatkan mereka untuk menjaga harta-harta mereka bi dhannihim ya, dengan adanya prasangka mereka adamu luzumu hadza syarti ya, tidak ya menetapi syarat ini ya, dan pembolehan pengembalian ya hadiah kepada orang yang memberi ya. Nabi memberi peringatan ya agar jangan sampai harta itu ya kembali kepada orang yang ngasih ya. Dijaga, dan kalau sudah dikasih maka tidak boleh untuk ditarik kembali ya. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, amsiku alaikum amwalakum ya. Jagalah ya harta-harta kalian, wala tufsiduha, jangan kalian merusaknya. Fa innahu man a'mara umra fahiya lilladzi u'miraha hayyan wa mayyitan wa li'aqibihi. Ya, sesungguhnya barang siapa yang memberikan hadiah berupa umrah tadi yang ada batasan usia ya, ada syarat seumur hidup ya, fahiya lilladzi u'miraha, maka itu untuk orang yang diberi kepadanya umrah tersebut, baik dia dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, dan juga untuk ahli warisnya. Dan juga untuk ahli warisnya ini adalah ya, peringatan dari Nabi SAW agar jangan sampai menarik kembali hibah ya. Hibah itu kalau sudah dikasih ya menjadi hak milik orang yang dikasih dan juga untuk keturunannya sebagai harta warisan. Hadza ma lam yusarhi al-wahiba bi annaha lil mawhubi lahu ma'asha faqat. Ini apabila orang yang memberi tidak ya mengatakan dengan jelas bahwasanya ini adalah milik orang yang dikasih selama dia hidup ya. Ini kalau orang yang memberi ya tidak mengucapkan dengan jelas bahwasanya barang ini untuk orang yang dikasih selama dia hidup ya. Fal muslimuna ala syurutihim, dan seorang muslim itu sesuai dengan syaratnya ya. Wa yakunu hukmuha hukmal ariyah ya. Ketika memang ya di situ kemudian orang menyebutkan ada batasan umur ya. Wa yakunu hukmuha ya hukmal ariyah ya. Maka menjadi hukumnya hukum seperti barang pinjaman. Hukum seperti hukum barang pinjaman ya, barang pinjaman. Lakin la yarji'ul wahib fiha illa ba'da wafatil mauhubi lahu ya. Tetapi tidak kembali kepada orang yang ngasih kecuali kalau orang yang dikasih sudah wafat, sudah meninggal dunia ya. Jadi kalau nyebutin ada batasan umur, ini bukan ya menjadi hibah tapi menjadi ariyah, karena nggak boleh ngasih hibah ada batasan umur. Kalau orang ngasih hibah ada batasan umur, ini masuknya jadinya ariyah.
Tapi ariyahnya ini ngasih pinjaman bukan hadiah. Ya, narik kembali barangnya itu kalau sudah mati. Ya, narik barangnya kalau sudah mati. Jadi nggak masuk bab hibah lagi. Ya, kalau seseorang itu menyebutkan umur. Ya, karena kalau hibah menyebutkan umur tadi kan nggak boleh. Kok kalau masih ada orang yang melakukan hal itu, istilahnya kemudian menyebutkan umur, maka itu dihukumi sebagai hukum pinjaman. Hukum pinjaman yang harus dikembalikan, cuman ya menarik kembalinya itu kalau sudah meninggal dunia. Ya, li'annal wafa bil wa'di wajib, karena ya memenuhi janji itu hukumnya wajib. Wal ikhlafu min sifatil munafiqin al muharramah, adapun mengingkari janji ini termasuk sifatnya orang munafik yang haram. Sifatnya orang munafik yang haram. Jadi kalau orang yang ngasih tapi ngasih syarat umur, berarti dianggapnya pinjaman. Ya, pinjaman. Ya. Tapi kalau mau dianggap hibah ya sudah selesai, enggak ada batasan umur. Kalau sudah hibah ya sudah menjadi hak milik orang yang dikasih. Ya, dan kalau dia meninggal ya maka menjadi hak ahli warisnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini penjelasan dari pensyarah hafizallahu taala. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, disebutkan di sini oleh pensyarah pula terkait tentang ikhtilaful ulama, perselisihan para ulama terkait tentang permasalahan ini, ya. Di mana beliau mengatakan al-umrah salah satu anwa'. Hadiah umrah ini ada tiga jenis. Yang pertama, imma tu'abbadu, ya, ka qaulihi laka wa li'akibika min ba'dika. Hadiah umrah yang selama-lamanya, ya. Berarti tidak jadi dibatasi umur, ya. Umrohnya nih ya benar-benar lepas, tidak ditarik kembali oleh orang yang memberi, ya, di mana dia mengatakan laka wa li'akibika min ba'dik, ya. Ini untukmu dan untuk, ya, anak keturunanmu, ya, ahli warismu setelah kamu meninggal dunia, ya. Artinya ya hadiahnya itu ya tu'abbad, ya, selama-lamanya. Ya, istilahnya tidak dibatasi dengan umur, ya, tidak dibatasi umur. Kalau umrah seperti itu, ini termasuk yang boleh, ya. Kemudian yang kedua, tutlak, ya, dimutlakan, ya. Ada orang yang, ya, melakukan umrah tapi sifatnya mutlak. Kaqaulihi, seperti ucapan seseorang yang mengatakan hiyalaka umuraka au umuri. Ya, dia milikmu sepanjang umurmu atau sepanjang umurku. Nah, ini dimutlakan. Ya. Wa jumhurul ulama ala sihhati hadaini naw'aini wa ta'bidihima wa huwa madhhabu ba'dil hanabilah. Jumhur ulama, ya, menilai dua ucapan ini, ya. Yang pertama, ya, laka wa li'akibika min ba'dik, ya, untukmu dan untuk, ya, anak keturunanmu, ya. Dan juga ucapan hiyalaka umuraka au umuri, ya. Ini milikmu sepanjang hidupmu atau sepanjang hidupku, ya. Dua model ucapan ini, ya, jumhur ulama mengatakan hibahnya sah, ya, sihhatu hadzan naw'aini wa ta'biduhuma, ya, dan dianggap, ya, istilahnya pindah kepemilikan selama-lamanya. Walaupun yang kedua tadi ada ngomong umurmu, sepanjang umurmu, sepanjang umurku, walaupun ada ucapan itu, ini dibatalkan tadi oleh syariat sehingga dianggap menjadi selama-lamanya, ya, selama-lamanya. Wa huwa madhhabu ba'dil hanabilah. Dan ini adalah madhab sebagian, ya, ulama-ulama madhab Hambali. Ya, baik. Kemudian jenis yang ketiga, ikhwafillah rahimakumullah, wa naw'us tsalisu an yashtarital wahiba ar-ruju'a fiha, ya, an yashtarital wahibu ar-ruju'a fiha ba'da mauti ahadihima, ya. Jenis yang ketiga dari hibah umrah ini yaitu apabila orang yang memberi itu membuat syarat, ya, kembalinya barang tersebut setelah kematian salah satu dari keduanya, ya. Jadi ada menyebutkan kembali, ya. Kalau kamu mati barang itu kembali
kepadaku, kalau aku mati barang itu kembali untuk anak keturunanku, ya, jadi ahli waris, ya, keturunanku, ya, ya, jadi warisan, ya, ahli warisku, ya, di situ, ya. Maka di sini disebutkan fahal yasihu syartu au yulgha wa takunu muabbadatan aidan, ya. Apakah hal ini, ya, sah, ya, syarat yang dibuat di sini itu sah, diperbolehkan? Apakah dibatalkan, ya, dan menjadi selama-lamanya juga, ya. Ketika orang tadi mengatakan sepanjang umurmu, sepanjang umurku, ya, atau sepanjang umurku, terus mensyaratkan balik, ya, mensyaratkan barang ini kembali kepada orang yang menghadiahkan ataupun untuk, ya, anak keturunannya, ya, di sini. Maka disebutkan keterangan, ya, oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, dhahaba ila sihati syarti jama'atu minal ulama, ya, sebagian ulama berpendapat, ya, bahwasanya syaratnya sah, ya, syaratnya sah, ya. Jadi mensyaratkan kembali, ya, ini dianggap sah. Minhum Az-Zuhri wa Malik wa Abu Tsar wa Dawud, ya, di antaranya adalah Imam Zuhri, Imam Malik, Imam Abu Tsar, Imam Dawud, wa huwa riwayatun alil Imami Ahmad, dan ini, ya, salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ikhtaraha Syekhul Islam wa ghairuhu minal ashab, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam dan juga selainnya dari para sahabatnya, ya. Li hadis, berdasarkan hadis al muslimuna ala syurutihim, seorang muslim itu sesuai dengan syaratnya, ya, sesuai dengan syaratnya, ya. Wal masyhuru min madhabil Imami Ahmad, dan yang masyhur, ya, tadi pendapatnya Imam Ahmad, ilgha'us syarti, syaratnya dibatalkan, ya, syarat kembali, ya, barang itu kembali kepada pemiliknya atau kembali kepada ahli warisnya, ya, ahli waris pemilik, maksudnya yang ngasih hadiah, ini dibatalkan. Waluzumul hibah wa ta'biduha, hibahnya tetap dan itu menjadi milik orang yang dikasih selama-lamanya, ya, artinya kalau dia mati, ya, dikasihkan kepada ahli warisnya, menjadi hak miliknya. Mau dijual, ya, boleh, mau dihadiahkan ke orang lain juga boleh, atau diteruskan menjadi barang warisan juga boleh. Wa syartur ruju'i fiha al-mukhtalafu fi sihhatiha, dan syarat rujuk, ya, di dalamnya ini diperselisihkan kesahannya, ya. Ghaira hibatihi muddatal hayat, selain hibahnya sepanjang hidup. Fahadhihi laha hukmul 'ariyah bi ijma'il ulama, ya, kalau enggak ada tadi syarat kembali, ya, kalau ada syarat kembali maka syaratnya ini, ya, diperselisihkan oleh para ulama, ya, dan yang kuat tentunya adalah tidak, ya, boleh, ya, ya. Kalaupun ada tadi yang penyebutan, ya, umur, ya, fahadhihi laha hukmul 'ariyah bi ijma'il ulama, maka jadinya hukum pinjaman, ya, ini pendapat, ya, ijma' ulama, ya, bahwasanya kalau ada orang ngasih kemudian ada pembatasan umur, dianggapnya itu sebagai pinjaman seumur hidup, ya, dan kalau pinjaman ini bisa balik lagi kepada orang yang meminjamkan, ya, bisa kembali lagi kepada orang yang meminjamkan, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah masuk waktu azan, kita jeda dulu untuk azan. Tafadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Khafila rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini disebutkan, ya, beberapa faedah dari hadis ini, ya, di mana Syekh, ya, menegaskan, ya, terkait tentang, ya, apa yang dikandung di dalam hadis ini dan pendapat-pendapat yang dikuatkan oleh beliau, ya. Dijelaskan di sini, ya, ma yu'khadhu minal hadis, ya, apa yang, ya, diambil dari hadis ini dari faedah. Yang pertama, dia mengatakan sihhatu hibatil umra wa annaha min manhil jahiliyah allati aqarraha al-islamu wa hadzabaha biman'ir ruju'i fiha, ya. Sahnya hibah umrah, dan bahwasanya dia termasuk, ya, model pemberian di masa jahiliyah yang ditetapkan oleh Islam tetapi dibenarkan, ya, istilahnya disempurnakan, ya,
Bimanir ruju'i fiha, di mana dilarang untuk menarik kembali hibah tersebut. Ya, hibahnya sah, yang tidak boleh adalah persyaratan yang ada, yakni kalau sudah meninggal dunia maka barang itu kembali kepada orang yang ngasih. Ini yang dibatalkan. Lima fir ruju'i minad dana'ah wal basya'ah, karena ketika barang yang sudah dihibahkan itu kembali kepada orang yang ngasih, ini di situ ada dana awal basya, ada kerendahan dan keburukan. Ya, ada kerendahan dan keburukan. Dipermisalkan oleh Nabi SAW seperti seekor anjing yang muntah lalu memakan kembali muntahannya. Ini permisalan yang buruk tentunya, ya, dan itu terjadi pada orang yang menarik kembali hibahnya, ya, atau menarik kembali sedekahnya, sama saja. Kemudian yang kedua, ikhwafillah rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh, annaha takunu lil mauhubi lahu wa li'akibihi sawa'un akanat muabbadatan am mutlaqatan. Bahwasanya hibah umrah itu hak miliknya menjadi hak milik orang yang dikasih. Hak miliknya menjadi hak milik orang yang dikasih, ya. Sawa'un akanat muabbadatan am mutlaqatan, sama saja, baik ya model pengucapannya itu muabbadah, ya, hiyalaka wa li'akibika min ba'dika, ya, untukmu dan untuk, ya, anak keturunanmu, ahli warismu setelah, ya, kamu meninggal, ya. Am mutlaqah atau mutlak, ya, hanya mengatakan, ya, hiyalaka, ya, muddata umurika au umuri, ya, dia milikmu sepanjang hidupmu atau sepanjang hidupku, mutlak, tidak ada syarat kembali di situ, ya. Dua yang model ini, ya, ini sama, hak miliknya itu menjadi hak milik orang yang dikasih, ya. Amma idza syarata ar-ruju' fiha faqad taqaddama al-khilafu fi dzalika bainal ulama. Adapun kalau ada syarat rujuk, ya, bahwasanya barangnya yang sudah dihibahkan kalau mati salah satu itu kembali kepada pemiliknya atau ahli waris, ya, dari pemilik yang ngasih pertama, ya, maka telah berlalu khilaf di dalam masalah ini. Dan yang kuat tadi, ya, yang masyhur dari pendapatnya Imam Ahmad, ya, ini insyaallah yang kuat, ini bahwasanya syaratnya itu batal dan hibahnya itu menjadi hibah yang lazim, yang sah dan muabbad, ya, istilahnya hak miliknya itu menjadi hak milik orang yang dikasih selama-lamanya, ya. Kemudian yang ketiga, ikhwafillah rahimakumullah, disebutkan, ya, sebuah faedah pula, amma idza kanat al-hibatu limuddatil hayati faqat. Adapun kalau hibah limuddatil hayat, sepanjang hidup, ya, faqat, ya, saja, ya, sepanjang hidup saja, ya, enggak ada umurku, ya, misalnya di sini bi'an qala, di mana dia mengatakan hiyalaka madum tahayyan, ini milikmu selama kamu hidup, ya, selama kamu hidup, au ma'ishta, ya, ini sama saja, selama kamu hidup, ya, fahadhihi laha hukmul 'ariyah, maka model yang seperti ini, ya, ucapan yang mengatakan dia milikmu selama kamu hidup, ini dianggapnya pinjaman, ya, dianggapnya sebagai pinjaman. Fahadhihi laha hukmul 'ariyah, hukmul 'ariyah. Adapun yang keempat, di sini disebutkan faedah, ya, anna syuruta al-fasidata ghairu lazimatin fil aqdi, ya, syarat yang menyalahi syariat, ya, istilahnya yang rusak dan dibatalkan oleh syariat, ya, tidak lazim pada sebuah akad, artinya tidak bisa diteruskan, tidak bisa ditetapkan, ya, hukumnya, artinya batal, ya, batal, ya. Syarat yang menyalahi syariat itu dibatalkan, ya, syarat yang menyalahi syariat itu dibatalkan. Seperti tadi syarat rujuk ini dibatalkan karena nggak boleh menarik kembali hadiah, ya, menarik kembali hadiah. Walau dhannaha al-'aqidu lazimatan nafi'atan lahu, walaupun orang yang mengucapkan tadi, yang akad, ya, menganggapnya ini lazim, ya, dan bermanfaat untuknya, harus, ya, dan bermanfaat untuknya, walaupun dia menganggapnya seperti itu, tapi dibatalkan, ya. Wa yusbitul khiyar fi imdha'il bai'i aw raddihi limushtarin
dhanna ma laisa lahu ya dhaminu laisa lahu dhimnu aqdihi ya. Dan ditetapkan khiyar ya fi imdha'il bai'i ya untuk melanjutkan jual beli atau raddihi atau mengembalikan jual beli ya. Khiyar ini tetap berlaku ya. Khiyar ini tetap berlaku ini dalam jual beli. Jadi permisalan orang yang tadi menghibahkan ya. Ini dipermisalkan dengan orang yang berjual beli ya. Orang yang membeli ini dia tetap punya hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan, mengembalikan kembali barang dan menarik kembali uang ya. Dhanna ma laisa lahu ya, dia menyangka ya ada manfaat baginya ya. Dhimni aqdihi ya, selama dia masih akad di situ ya, masih akad ya. Ketika masih dalam kondisi khiyar yang memang ada di situ, seperti khiyar majlis atau khiyar aib atau khiyar syarat yang berlaku ya, ketika memang ada maka dia punya hak khiyar ya, dia punya hak khiyar ya, sehingga tidak bisa dibatalkan hak khiyar ini ya. Hak khiyar ini tidak bisa dibatalkan. Artinya kalau membatalkan hak khiyar dia menyalahi syariat ya, syaratnya ya, tidak tepat di situ ya. Sehingga di sini ketika ada orang yang mensyaratkan kembali, syarat kembalinya ini dibatalkan ya, dan hibahnya itu sah tapi ya menjadi hak milik selama-lamanya untuk orang yang dikasih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja yang mungkin dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait tentang hibah umrah ya, hibah seumur hidup ya, yang mana tentunya ternyata ya di masa jahiliyah ada praktek seperti itu, dan di dalam Islam itu masih diperbolehkan ya, hanya saja tidak bisa ditarik kembali tapi menjadi hak milik dari orang yang dikasih selama-lamanya sampai menjadi harta warisan untuk anak keturunannya. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ada yang ditanyakan ya, kami persilahkan. Silakan. Perbedaan hibah dengan wakaf. Naam, masyaallah. Ya, kalau hibah ya, hibah ini kan pemberian kepada seorang ya. Kita memberikan ya, hibah kepada orang yang lain, kita memindahkan kepemilikan. Tapi kalau wakaf, wakaf ini hak miliknya tetap, hanya saja manfaatnya yang diberikan. Nah, istilahnya seperti itu. Dia tetap milik dia, sehingga barang ini itu kalau digunakan oleh orang lain, pahalanya ngalir kepada dia. Kalau hibah ini nggak ada unsur seperti itu. Ya, hibah itu kalau sudah dikasih ya sudah mendapatkan pahala atas hibahnya. Tapi selama itu digunakan dia nggak mengalir pahala. Tapi kalau wakaf, ya di mana seorang mewakafkan harta dan biasanya dia bisa untuk dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin untuk menggunakannya, dan dia akan mendapatkan pahala yang senantiasa mengalir kepada dia walaupun dia sudah meninggal dunia. Kepemilikannya tetap ya, seperti wakafnya Utsman, masih ada wakafnya Utsman, cuman ya istilahnya nggak bisa narik kembali. Manfaatnya ya terus itu istilahnya dimanfaatkan ya untuk kepentingan kaum muslimin. Ya, itu perbedaan antara hibah dan wakaf yang kita ketahui. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan kalau wakaf ini ada unsur ya istilahnya tadi pahala yang mengalir terus, adapun kalau hibah ya tidak ya. Tidak. Makanya disebut wakaf juga dengan istilah sedekah jariyah ya, sedekah jariyah. Tentu kalau cari keutamaannya ya lebih utama wakaf ya, lebih utama wakaf. Cuman kalau hibah ini kan biasanya untuk menjalin hubungan sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain, itu ngasih ya hibah, hadiah kepada orang lain, atau sebagai bentuk kasih sayang seseorang kepada orang yang lain. Nah, itu kita ngasih hibah. Ya, tapi kalau wakaf ini benar-benar kita nyari pahala ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ya. Barangkali ada yang lain, silakan.
Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqamah ya, berada di atas jalan kebaikan ya, senantiasa mengikuti sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas hal tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majlis kita pada kesempatan malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.